Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 219 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan Yesus atorope ale ale adiasiamano salunai masari molo mate dagingmu Anggo Yesus ay diingon O ale-ale nai Magtong kita pediingon Ahatu ajal tayo sonongan natoko Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi, jemaat yang sedang mengalami penderitaan pada saat itu, dengan berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, yaitu Yesus. Filipi 1 ayat 29. Jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang menginginkan untuk memperoleh keselamatan dan kemuliaan kekal nanti, kita ini harus siap menderita karena nama Tuhan Yesus, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita harus meneladani Yesus yang rela menderita untuk mewujudkan kehendak Allah Bapa
dengan hidup yang rela untuk menderita seperti Yesus untuk mewujudkan kehendak Bapa di sorga, yaitu untuk memberitakan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Jadi tidak cukup bagi kita kalau hanya sebatas percaya saja. Sebab untuk memperoleh kemenangan dan kemuliaan itu harus diawali dari penderitaan. Baik itu penderitaan karena harus menyangkal diri, atau meniadakan keinginan daging, atau sesuatu hal yang kita inginkan demi untuk mengutamakan kehendak Tuhan, maupun juga penderitaan karena perlakuan tindak kekerasan, perlakuan jahat orang lain kepada kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun menerima kemuliaan itu karena Tuhan Yesus rela memikul penderitaan. Itu sebabnya dalam nubuatan tentang Yesus, Allah mengatakan begini, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesaya 53 ayat 11. Jadi semua kehormatan dan kemuliaan itu diperoleh oleh Tuhan Yesus karena kerelaan hatinya memikul penderitaan itu untuk mewujudkan kehendak Allah Bapa. Maka demikianlah juga berlaku atas kita. Apabila kita menginginkan kemuliaan dan keselamatan yang kekal nanti, kita harus siap memikul penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Paulus berkata, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Tentang itu sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus sejak awal kepada murid-muridnya dengan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24 dan 25. Jadi melalui isi semua pernyataan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap pengikut Yesus harus siap memikul penderitaan karena nama Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus yang menderita. Maka dengan demikian, para pengikut Yesus akan menerima keselamatan dan kemuliaan yang kekal nanti di sorga. Itulah yang memotivasi Rasul Paulus untuk memberikan dirinya siap menderita karena nama Tuhan Yesus. Dan itu juga yang membuat Rasul Paulus berkeyakinan bahwa ancaman penderitaan dan ancaman kematian yang dialaminya terus-menerus itu karena nama Tuhan Yesus. Semuanya itu diyakininya supaya hidup Yesus yang menderita masa lalu menjadi nyata, menjadi terjadi di dalam tubuhnya yang fana itu, di dalam tubuh Paulus. Artinya penderitaan yang dialaminya karena nama Tuhan, di dalamnya Paulus meyakini bahwa dirinya sudah berada dalam penderitaan Yesus, sehingga kelak dia berharap menjadi berada juga di dalam kemuliaan Tuhan Yesus di surga kelak. Itulah yang memotivasi hidup Paulus untuk sabar dalam penderitaan yang dihadapinya silih berganti. Dia siap menderita untuk memperoleh kemuliaan yang kekal di sorga. Sebab di dalam persekutuannya kepada penderitaan Yesus, disitulah dia kelak akan dilayakkan untuk bersekutu dengan kemuliaan Tuhan di sorga. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, siap menderita berarti siap menyangkal diri demi nama Tuhan Yesus. Implementasi yang harus kita tunjukkan tentang kesiapan untuk menderita itu adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita merasa kecil hati jika kita mengalami penderitaan di dunia ini karena nama Tuhan. Tetapi marilah kita selalu bersuka cita jika kita mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Sebab ketabahan dan ketahanan kita dalam menghadapi penderitaan itu
akan melahirkan kemuliaan yang kekal untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa yang selalu melindungi dan selalu memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus untuk kami saat ini, yang telah mengingatkan kami supaya kami siap untuk menderita, supaya kami memberikan diri kami meniru meneladani perjalanan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini mengutamakan apa yang Engkau kehendaki, supaya kami memberikan hidup kami untuk memberitakan jalan keselamatan tanpa khawatir akan ancaman mara bahaya penderitaan yang datang dari dunia ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk melewati, untuk memenangkan diri kami dari segala bentuk penderitaan, dari segala bentuk tindakan-tindakan perlakuan-perlakuan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi biarlah kami menjadi umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang kokoh, yang kuat, yang berprinsip untuk selalu setia mengutamakan apa yang Kau kehendaki, supaya kelak kami memperoleh kemuliaan yang kekal di sorga. Jadikanlah kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-Mu yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, penderitaan yang harus kami alami di dunia ini, supaya kami memperoleh kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon uluran tangan-Mu Tuhan atas mereka. Jamahlah tubuh mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, lewat kuasa-Mu. Karena kami yakin oleh kuasa Tuhan, semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka pasti akan bisa disembuhkan. Berkatilah ya Tuhan semua pengobatan, perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka terima, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan hati-Mu Tuhan, untuk selalu menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikan Tuhan berkat-Mu, berikanlah umur yang panjang, berikan kebahagiaan dan sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami satu hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pekerjaan kami hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang memberkati, yang memberikan kekuatan, yang melindungi kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hasil dari semua apa yang kami kerjakan, supaya kami memperoleh hasilnya dengan hati yang penuh sukacita. Dan lewat berkat-Mu Tuhan atas pekerjaan kami, Engkau boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Lindungilah keluarga kami ya Bapa, lindungilah anak-anak kami, lindungilah keluarga besar kami. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.